はい。 Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua bakal bahas satu anime yang cukup unik dan pastinya bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri cuy. Judul animenya Temple, menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin menjauh dari gaya hidup ayahnya yang doyan main wanita. Biar gak ikut-ikutan, dia mutusin buat tinggal di kuil dan fokus memperbaiki diri. Tapi yang gak disangka, kuil itu malah penuh dengan cewek-cewek cantik yang godaannya luar biasa cuy. Niat tobat, malah jadi ujian berat cuy. Penasaran gimana alur ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Langsung aja siapin kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton. Dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-1. Cerita dimulai dengan kita diperlihatkannya sosok pemuda berambut merah merona bernama Akemitsu Akagami. Ia memutuskan untuk menjalani hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Akagami selalu diingatkan oleh ayahnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Menurut sang ayah, memiliki banyak teman bahkan pacar jauh lebih baik daripada hidup sendiri. Akan tetapi, ada satu masalah besar. Ayah Akagami dikenal sebagai playboy karena sering bergonta-ganti pasangan setiap harinya. Kebiasaan buruk inilah yang membuat nama keluarga Akagami tercoreng di mata masyarakat. Saat masih kecil, Akagami justru mengidolakan sang ayah. Ia menganggap gaya hidup ayahnya yang dikelilingi wanita sebagai sesuatu yang keren. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangannya mulai berubah. Ia sadar bahwa yang dilakukan ayahnya bukanlah hal yang patut dibanggakan. Kesadaran itulah yang menumbuhkan rasa benci dalam diri Akagami terhadap ayahnya. Dan ia bertekad untuk tidak mengikuti jejak buruk tersebut dan memilih untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu dan citra buruk keluarganya. Tapi bohong. Lanjut. Akagami yang baru saja selesai dengan pekerjaannya, ia pamit untuk pulang. Di perjalanan, Akagami dikejutkan oleh suara teriakan seorang wanita. Dan apa yang terjadi? Macam tak betul je budak ni. Ya, tiba-tiba saja Akagami tertimpa karung beras hingga terjatuh. Pada awalnya, Akagami berniat memarahi pemilik karung beras itu. Akan tetapi, setelah melihat pemiliknya adalah seorang wanita cantik, Akagami malah bengong melihat kecantikannya. Yuzuki yang merasa bersalah serta merasa khawatir karena tertimpa karung beras miliknya, ia pun berencana akan memanggil ambulan. Akan tetapi, Akagami yang merasa imannya hampir goyah karena melihat kecantikan Yuzuki, ia pun segera pergi dari hadapan Yuzuki. Lanjut. Keesokan harinya, Akagami diajak kedua temannya untuk pergi bersenang-senang dengan para wanita. Akagami yang imannya mulai goyah sejak bertemu dengan Yuzuki tadi malam, tanpa berpikir panjang, ia pun langsung pergi ke tempat karaoke dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Akibatnya, Akagami terancam dipecat dari pekerjaannya dan nilai ujiannya pun menurun drastis karena tidak masuk kelas. Sampai ia pun mengira yang terjadi pada dirinya saat ini adalah kutukan keluarga Akagami. Hingga pada akhirnya Akagami menemukan cara agar bisa hidup tenang, yang dimana ia berencana akan menjadi biksu demi menyucikan diri dan menghilangkan hawa nafsunya. Tanpa basa-basi lagi, setelah membuat surat izin cuti, Akagami langsung pergi ke kuil Minazuki yang direkomendasikan oleh pamannya. Di sana Akagami berniat ingin berlatih menjadi biksu sejati agar terhindar dari para wanita. Dan apa yang terjadi? ご用でしょうか。
Ya, siapa sangka ya cuy, ternyata orang yang membukakan pintu itu adalah Yuzuki yang merupakan pewaris pemilik kuil tersebut. Akagami yang merasa syok karena tak menyangka bertemu Yuzuki lagi. Seketika ia pun pingsan di tempat itu. Yuzuki yang mengira Akagami adalah pemuda yang dijodohkan dengannya, ia pun pergi mengganti pakaian. Dan lagi-lagi iman Akagami pun diuji ketika melihat Yuzuki terjatuh hingga Akagami tak sengaja melihat balon udaranya. Merasa tidak kuat dengan godaan yang menimpanya, Akagami pun berniat pergi dari kuil tersebut. Namun apa yang terjadi? Entah apa yang ada di pikiran Akagami setelah terjatuh, ia pun tiba-tiba menembak Yuzuki dan mengatakan, lanjut. Akagami yang mengira Yuzuki sedang menguji dirinya, ia pun berpikir untuk bersikap baik terhadapnya agar lulus menjadi seorang biksu. Tidak kuat melihat kecantikan Yuzuki, Akagami pun beralasan bahwa dirinya kebelet pipis dan menanyakan toilet pada Yuzuki. Setelah diberitahu letak toilet berada, Akagami segera pergi meninggalkan Yuzuki. Namun nasib sial terus-menerus menimpanya ketika Akagami mendengar suara kucing. Setelah ditelusuri, ia menemukan seekor kucing yang terjebak di dalam sumur dan ia berniat untuk membantu kucing itu keluar dari sumur tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja di sisi lain, Yuzuki menghubungi seniornya yang bernama Kiki. Yuzuki bingung kenapa pasangan jodohnya datang lebih awal. Mendengar hal itu, Kiki dengan santai menjawab bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Yuzuki. Hal itu disebabkan karena orang yang dijodohkan dengan Yuzuki sedang ngobrol bersamanya. Sehingga Yuzuki yang mendengar hal itu, ia pun merasa panik dan bertanya-tanya siapakah orang yang barusan datang menemui dirinya. Di tengah kebingungan, Yuzuki dihampiri Sukuyo yang baru saja pulang. Kemudian Yuzuki yang menganggap Akagami adalah roh jahat, ia pun mengajak Sukuyo untuk segera pergi dari tempat itu. Pada awalnya Sukuyo tidak percaya dengan perkataan Yuzuki. Akan tetapi setelah melihat Akagami yang tiba-tiba kembali dengan penuh luka, mereka berdua pun nampak terkejut. Sukuyo yang merasa ketakutan, kakinya pun menjadi lemas sehingga saking takutnya ia tidak bisa berdiri sama sekali. Kepala Akagami yang sedang oleng akibat terjatuh dari sumur, ia pun tak sengaja menyentuh balon udara milik Sukuyo. Sehingga Yuzuki yang melihat hal itu, ia pun langsung menendang Akagami dari hadapannya. Demi meluruskan kesalahpahaman itu, Akagami segera bangkit dan langsung mengejar mereka berdua. Namun apa yang terjadi? Ya, Akagami malah menabrak salah satu penghuni kuil yang bernama Mia. Lanjut. Yuzuki dan Sukuyo yang tengah bersembunyi, mereka berdua berhasil ditemukan oleh Akagami. Akagami yang berniat untuk berbicara dengan mereka berdua malah kena ulti oleh Yuzuki. Hingga di malam harinya, Kiki mengumpulkan semua penghuni kuil dan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Yang dimana Kiki memberitahu mereka bahwa Akagami datang ke kuil Minazuki hanya ingin berlatih menjadi biksu atas rekomendasi dari pamannya. Karena Yuzuki melihat Akagami memakai jubah biksu, Yuzuki mengira Akagami adalah orang yang dijodohkan dengannya. Sehingga Yuzuki yang merasa kesal, ia pun menyalahkan Kiki karena tidak memberitahunya. Dan dari sinilah Akagami baru menyadari bahwa kuil yang ia datangi saat ini adalah kuil khusus wanita. Hingga pada akhirnya Yuzuki pun meminta maaf kepada Akagami tentang apa yang terjadi padanya. Ya, meskipun Sukuyo dan Mia tidak terlihat seperti itu sih coy.
Kemudian Kiki meminta persetujuan kepada para penghuni kuil agar mau mengizinkan Akagami tinggal di kuil tersebut. Pada awalnya mereka semua menentang hal itu, sehingga Sukuyo yang masih merasa kesal kemudian memberitahu Kiki bahwa yang ada di otak Akagami hanyalah balon udara. Mendengar hal itu, dengan santai Kiki pun sengaja memperlihatkan balon udaranya kepada Akagami. Meskipun pada akhirnya mereka semua mengizinkan Akagami untuk tinggal di kuil itu, akan tetapi Akagami yang merasa tidak enak karena terlalu banyak membuat masalah di hari pertamanya, kemudian ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kuil tersebut. 本当にいいのか? はい、さようなら。 Akan tetapi, karena terlalu larut malam, tidak ada satupun bus yang lewat di hadapannya. Yujuki yang melihat hal itu merasa bersalah serta kasihan kepada Akagami. Ia pun menemuinya. Di sana, mereka berdua memperkenalkan namanya masing-masing. Pada awalnya sih terlihat biasa-biasa saja coy. Akan tetapi, setelah Yujuki teringat tentang nama keluarga Akagami, ia pun sadar bahwa ayah Akagami mempunyai hutang sebesar 20 juta yen ke kuil. Sehingga Yujuki pun langsung menyeret Akagami ke kuil lagi dan berniat mengeksekusinya. Terlihat anak panah milik Mia terus menghujani Akagami. Namun meski begitu, Akagami langsung meminta maaf dan berjanji akan membayar hutang 20 juta yen yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ternyata ayah Akagami ketika asik bersenang-senang dengan para wanita, ayah Akagami membawa kabur uang pinjaman dari kuil Minajuki. Menyadari bahwa Akagami tidak akan bisa membayar dalam waktu singkat, kemudian Yuzuki dan semua penghuni kuil memutuskan untuk melunasi hutang yang ditinggalkan ayahnya dengan mempekerjakan Akagami di kuil tersebut. Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-1 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya ya coy. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.